kembali lagi nih bareng aku, Aurel, sebagai moderator yang bakal memberikan kali ngobrol santai, tapi tetap berbobot pastinya. Nah, kali ini kita akan bahas topik tentang manajemen kinerja, mulai dari pengertiannya, model-modelnya, sampai mendalami salah satu model yang cukup populer, yaitu model Castello. Dan selanjutnya kita juga bakal menerapkan model Castello ke salah satu perusahaan global, yaitu BOS. Dan pastinya di sini aku nggak sendirian nih, udah ada 4 teman aku yang mungkin bisa kenalan dulu dari aku sebelah sini. Oke, halo semuanya. Di sini aku bakal menjelaskan tentang apa itu manajemen kinerja dan juga strategi dari perusahaan BOS itu sendiri. Halo, aku Desmita. Di sini aku akan menyampaikan menjelaskan tentang model Castello dan juga struktur dari BOS. Halo, aku Azril. Di sini akan menjelaskan tentang model-model kinerja umum pada budaya BOS. Halo, saya Alex. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Castello pada BOS. Oke, kita mulai dulu nih. Sebenarnya dari manajemen kinerja itu apa sih, Kak? Oke, untuk manajemen kinerja sendiri itu artinya adalah dilakukan organisasi yang mana untuk memastikan aktivitasnya, tujuannya dan juga hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuannya. Nah, istilahnya itu nantinya bukan cuma menilai kinerja aja di manajemen kinerja ini, karena pasti untuk membangun sistem gimana untuk karyawannya untuk berkembang dan juga organisasi tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, betul juga. Dan manajemen kinerja itu siklusnya lengkap, mulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, pengembangan hingga tahap evaluasi. Nah, jadi sifatnya itu berkesinambungan, bukan hanya sekali selesai. Oke, jadi jelas ya itu bukan cuma penilaian, tapi juga sebuah proses yang menyeluruh. Iya, secara menyeluruh ya untuk manajemen kinerja ini. Kalau misal bicara model kinerja itu pasti banyak banget nggak sih? Mungkin dari Kak Alex bisa dijelaskan nih. Nah, boleh nih. Gue ada beberapa model yang bisa sebutnya. Jadi yang pertama tuh ada dari model, lalu ada return dan yield model, lalu yang ketiga ada Castello model, lalu ada juga Armstrong dan Barron model. Nah, juga ada Ken Blackhart and Gary model, lalu ada Barnes model, lalu ada Rowe model, lalu juga ada OKR model. Nah, yang terakhir ada 360 degree feedback. Nah, jadi itu beberapa modelnya. Nah, masing-masing model juga punya fokus yang berbeda. Contohnya kayak balance scorecard itu lebih menekankan pada 4 perspektif. Yang pertama itu ada keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, sedangkan 360 degree feedback itu menilai kinerja dari berbagai sudut pandang, bukan hanya atasan aja. Nah, untuk hari ini nih kita diskusi di sini itu kita akan fokusnya adalah ke model Castello. Nah, di mana model Castello ini punya pandangan yang cukup unik dibandingkan model-model 9 model tadi. Oke, langsung aja kali ya masuk ke individu. Itu model Castello itu apa sih, Kak? Nah, model Castello ini adalah pendekatan manajemen kinerja yang menekankan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama itu ada strategi organisasi, terus yang kedua ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada budaya organisasi. Jadi bukan hanya individu yang diukur, tetapi juga sistem organisasi secara keseluruhan. Benar, Castello itu melihat kinerja secara holistik. Misalnya, strategi perusahaan sudah bagus, tetapi kalau strukturnya nggak mendukung atau budaya kerja buruk, hasilnya juga pasti nggak maksimal. Nah, makanya kelebihan dari Castello adalah menilai organisasi dari berbagai aspek, bukan cuma angka-angka saja. Jadi caranya Castello. Nah, Mungkin sebelum kita masuk ke studi kasus, mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya dari perusahaan BOS itu apa sih, Kak? Oke, untuk perusahaan BOS itu sendiri adalah perusahaan teknologi asal Jerman yang berdiri tahun 1886, di mana produk layanan dan yang BOS punya itu luas banget, mulai dari otomotif, peralatan rumah tangga, terus juga ada teknologi ramah lingkungan. BOS juga punya slogan Inventor for Life, yang artinya mereka punya fokus tersendiri pada inovasi berkelanjutan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, dengan slogan itu, produk yang mereka buat bukan hanya bagus dan juga canggih, tapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan saat ini, BOS telah beroperasi lebih dari 60 negara dengan ratusan ribu karyawan.
bilang bos ini benar-benar perusahaan yang global. Dan banyak banget ya. Iya. Oh iya, bos juga ada di Indonesia sejak tahun 1919. Melalui jaringan kita dan distributor pada tahun 2008, bos mendirikan perusahaan pertamanya di Jakarta, memperluas jangkauan operasionalnya dengan membuka kantor di Surabaya, Batam, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar. Oh, jadi nih saat ini juga keempat sektor bisnis bos yaitu ada mobilitasnya, jadi ada teknologi industri, consumer goods, ada serta energi dan building terhadap salah satu operasi yang ada di Indonesia saat ini. Banyak berarti ya kayak. Iya, banyak. Jadi di Indonesia juga udah biasa. Dari tahun 1919. Sekarang kita coba lihat bos dari kacamata model Castello atau mungkin dari strateginya dulu, kayaknya bisa jelasin. Oke, untuk contohnya sendiri udah jelas banget ya untuk fokus bos ini punya inovasi berkelanjutannya tadi Mas Alex bilang kayak apa mereka tuh punya mobilitas teknologi industri dan juga consumer goods atau yang lain-lain. Nah untuk contohnya kayak ini mereka tuh perusahaan bos ini mengembangkan teknologi mobil, terus juga Internet of Things atau disebut juga IoT dan juga kecerdasan buatan. Karena mereka tuh nggak cuma hanya mikirin profit, tapi mereka mikirin juga hidup berkelanjutannya kayak gimana. Oke, kalau dari sini struktur, terus juga memiliki struktur global yang disimulasi. Artinya setiap divisi atau perusahaan dapat mengambil keputusan, tetapi tetap selaras dengan visi global. Nah, ini bikin bos lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan lokal. Budayanya juga keren loh. Bos menekankan integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Mereka mendorong kerjasama lintas negara dan punya program pengembangan karyawan yang kuat. Jadi karyawan itu bukan cuma kerja, tapi jadi bisa berkembang juga. Ini kalau ditarik dengan Castello, bos ini cukup ideal karena strategisnya jelas, strukturnya mendukung, lalu budayanya juga sehat, maka mereka bisa bertahan lebih dari 100 tahun di industri yang super kompetitif saat ini ya sekarang zaman sekarang. Nah, walaupun ideal pasti ada kekurangannya nggak sih? Nah, untuk perusahaan itu tuh pasti mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Terus di dunia kayak gini juga semakin maju pasti tantangannya banyak banget. Nah, pertama tuh pasti yang paling utama itu kalau misalkan perusahaan itu global dan yang internasional, koordinasi global itu dengan skala besar itu pasti sulit banget untuk menjaga konsistensi dari visi perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu perbedaan budaya juga bisa menjadi masalah cara kerja. Di Eropa itu berbeda dengan cara kerja di Asia maupun Amerika Latin. Solusinya, bos perlu memperkuat digitalisasi proses seperti menggunakan platform global untuk komunikasi dan manajemen proyek. Nah, dan juga investasi di cross cultural training supaya karyawan dan berbagai negara bisa lebih mudah untuk berkolaborasi, ya gitu. Oke, kalau kita rangkum apa sih kelebihan dan kekurangan Castello untuk bos ini? Oke, untuk kelebihannya sendiri itu Castello memberikan petunjuk secara menyeluruh. Nah, di mana bos ini bisa membuat strategi, memastikan strukturnya dan budaya secara baik semua. Nah, selain itu, Castello juga membantu bos untuk menyeimbangkan keseimbangan antara visi global dan juga kebutuhan lokal. Tapi kekurangannya penerapan Castello di perusahaan sebesar bos itu rumit dan butuh biaya besar. Nah, apalagi tantangan lintas budayanya. Jadi meskipun teorinya bagus, praktiknya tetap juga harus lebih maksimal dan lebih tinggi. Nah, itu dia Castello membantu bos biar tetap terarah dan konsisten teman. Tapi tantangannya juga ada di skala global dan kompleksitas koordinasi lintas budaya. Nah, mungkin ini aja yang kita bisa bahas pada hari ini tentang manajemen kinerja, khususnya pada model Castello dan gimana bos itu menerapkannya. Nah, intinya Castello itu membantu melihat kinerja secara menyeluruh, tapi implementasinya juga gak gampang, apalagi di perusahaan global seperti bos ini. Nah, makasih banget nih buat Kenza, Kak Sita, Kak Azil, dan Kak Alex yang sudah sharing pada hari ini, dan semoga itu bisa nambah insight buat para penonton ya.